Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Qaf, surat yang ke-50. Pada malam hari ini masuk kepada ayat ke-41. Qaf, surat ke-50, ayat 41 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib yauma yasma'una sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Dalam ayat yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diperintah oleh Allah untuk bersabar menghadapi sikap mendengarkan ocehan, olok-olokan dan ejekan kaum kafirin Quraisy Makkah yang mereka tidak percaya, tidak yakin bahwa setelah mati Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali. Berbagai macam cara mereka itu mengolok-olok sampai ada yang menggali tulang belulang orang yang sudah mati di sekitar kota Makkah. Lalu tulang belulang yang sudah lapuk hancur itu dibawanya ke hadapan Nabi. Di hadapan Nabi tulang-tulang itu dihancur-hancurkannya, kemudian dihamburkannya ke atas. May yuhyil izama wahya ramim, surat Yasin. Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang sudah hancur ini? Itu salah satu contohnya. Maka dalam ayat lampau, tepatnya ayat ke-39, fasbir ala ma yaquluna, bersabarlah dan tetaplah engkau bertahan untuk menghadapi omongan-omongan, kata-kata, ucapan-ucapan si kafir itu, dan teruslah mendekat kepada Allah dengan berbuat taat, beribadah, melaksanakan salat. Termasuk beliau juga diwajibkan untuk melaksanakan salat malam. Bagi kita pelajarannya adalah bahwa sepanjang zaman akan ada saja orang yang mendebat, membantah, menentang, mengolok-olok, mengejek-ejek, mengobok-obok ajaran-ajaran Islam. Lebih-lebih itu masalah kepercayaan dan keyakinan. Akan terus ada sampai akhir zaman. Tentu sikap kita juga seperti itu, sabar. Sabar menghadapi mereka yang seperti itu. Jangan dibalas cacian, jangan dibalas dengan cacian, ejekan jangan ejekan, nanti lebih parah balasannya. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-41 tadi. Wastami' tiba saat, tiba waktunya nanti. Itu pasti terjadi. Dan istami' dan dengarkanlah olehmu, oleh engkau suatu seruan, suatu panggilan
Yauma pada hari, pada saat nanti yunadi menyeru memanggil. Al-munadi si penyeru si pemanggil, mim makanin qarib, dari tempat makan yang sangat dekat. Yauma yasma'una sayhata bil haqq, yaitu pada saat pada hari mereka mendengarkan sayhah, mendengarkan suara dahsyat, bil haqq, dengan sebenarnya. Dzalika yaumul khuruj, itulah hari al-khuruj, hari keluar daripada kubur. Kita pahami ayat 41 dan 42 dulu. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, di antara yang wajib kita imani, kita yakini, kita percayai, adanya nanti namanya peniupan sangkakala. Dan itu tercantum dalam beberapa ayat dan diperjelas oleh hadis-hadis Nabi yang sahih. Tetapi kita tidak dibebani untuk memikirkan, mengkaji, menganalisa sangkakala itu bentuknya apa, besarnya berapa, terletaknya di mana, terbuatnya dari apa. Tidak dituntut. Kita yang dituntut untuk mempercayai, meyakini adanya sangkakala yang disebut dengan sur, as-sur, wa nufiya fis sur. Ada memang dalam beberapa hadis disebutkan, beberapa riwayat juga menjelaskan terbentuk dari apa, terbuat dari apa sangkakala. Tapi karena hadis-hadisnya, kata para ulama ahli hadis, tidak mencapai derajat sahih, jadi kita tidak perlu terlalu berlarut-larut memikirkan bentuk sangkakala. Yang pasti satu saat nanti sangkakala ditiup. Pertama sebagai aba-aba, sebagai isyarat kiamat dimulai. Maka dia tiupan pertama. Kemudian berjarak 40, entah 40 hari, entah 40 minggu, entah 40 bulan, entah 40 tahun. Sebab perawi sendiri Abu Hurairah juga tidak menjelaskan. Maka ditiup pula sangkakala berikutnya. Ulama yang mengatakan tiupan sangkakala 3 kali, tiupan yang kedua itu tiupan mematikan. Seluruh yang hidup dan siapapun yang hidup, dengan tiupan yang kedua itu mati semua, termasuk malakul maut. Yang tidak mati hanya satu, al-hayyu, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu yang kekal. Kemudian tiupan terakhir, tiba waktu, tiba saatnya Allah hidupkan kembali Israfil dan diperintah lagi dia meniup sangkakala. Itulah tiupan terakhir yang mengisyaratkan dan aba-aba dimulainya kehidupan kembali. Ulama yang membagi bahwa tiupan sangkakala itu 3 kali. Sementara yang lainnya memahami 2 kali. Sama-sama berdalil kepada Al-Quran, cuma pembagiannya beda. Yang mengatakan 1 kali tiupan kiamat, yang kedua tiupan kebangkitan, praktis. Tapi yang pasti sangkakala pasti ditiup. Nah di sini wastami' kita tengok apa penjelasan ulama dalam kitab tafsirnya. Yang diperintah untuk mendengar mula-mula tertuju kepada Nabi Muhammad. Wastami' dan dengarkanlah ya Muhammad. Apa yang kalian dengar? An-nida, suara, seruan, panggilan. Ketika malaikat petugas yang Allah tugaskan untuk berseru agar semua manusia-manusia yang telah hidup kembali berkumpul di tempat berkumpul namanya
mahsyar. Ada dua kitab tadi yang kita lihat. Pertama tafsir Tabari, yang kedua tafsir Qurtubi. Termasuk tafsir Ibnu Katsir, dan ini yang saya bawa satu lagi. Kita ambil di situ. Yang kesimpulannya adalah bahwa malaikat Israfil ditugaskan meniup sangkakala. Kemudian diperintah pula malaikatnya lain, itu Jibril, untuk menyeru, memanggil, berkumpul di tempat berkumpul namanya mahsyar. Prosesnya adalah setelah bumi yang lama yang kita tempati ini hancur dan langit yang ada sekarang habis, digulung, idza sama'un syaqqat wa idza sama'un fatarat, dan seterusnya. Bumi juga sudah diganti dengan bumi yang baru sebagaimana tercantum dalam surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Saat nanti diganti bumi dengan bumi yang baru, langit dengan langit yang baru. Menurut Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, silakan rujuk nanti, maka turunlah hujan dari bawah arasy. Turun hujan di bawah arasy menggenangi bumi baru. Setelah tergenang sekian lama, bumi baru itu kita tidak tahu di mana dia, bumi baru. Kemudian airnya surut menyusut. Setelah itu mulailah tanah bumi baru itu retak-retak, ringkah-ringkah. Dari ringkah-ringkah, retak-retak itu keluarlah sosok-sosok kita manusia, jasad-jasad kita manusia, jasad barunya, tubuh barunya. Yang lama kan sudah habis. Juga dijelaskan dalam hadisnya, tubuh kita yang lama ini sudah habis, sudah hancur. Tapi ada satu yang tidak habis, namanya ujung ekor yang paling bawah. Orang-orang kita menamakannya dengan ujung bumi, karena madok ke bumi, lancip. Ruas tulang ekor kita kan ada empek, yang paling bawah. Dalam hadis namanya ajibul zanab, ujung ekor itu tidak akan punah, tidak akan habis. Dan itulah bibit, itulah tampang jasad baru kita, menurut beliau-beliau para ulama. Dan itu berdasarkan hadis. Mirip dengan tampang-tampang biji-biji daripada tanaman. Ada bayam, ada mentimun, ada terung. Dia punya tampang. Jika tampangnya dimasukkan ke tanah, tidak lama kemudian tanah mulai retak-retak, ringkah-ringkah, kemudian terjadi namanya khuruj, keluar. Khuruj. Agak mirip seperti itu kita. Kadzalikal khuruj, seperti itu pula nanti kamu akan keluar daripada kubur masing-masing ketika telah diperintah. Diperintah. Dalam tafsiran yang saya bawa ini, As-Sabuni, beliau di sini menjelaskan, saya kutip saja. Ketika itu diserukanlah ayatuhal izamul baliyah, wahai tulang-tulang yang sudah hancur lulumat di dalam bumi, wal awsal mutaqatti'ah, dan sendi-sendi yang sudah tanggal. Al-luhum, daging-daging yang sudah robek-robek. Asy-syu'ur mutafarriqah, bulu-bulu yang sudah berserak-serak kemana-mana. Innallaha ya'murukum, Allah pencipta kalian memerintahkan kalian untuk kembali antajtabi'ana, untuk kembali berhimpun bersatu membentuk jasad
jasad baru. Jasad baru, bikin jasad baru lagi. Ada 3 buah tafsir yang menjelaskan seperti itu. Pun dijelaskan juga oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa diperintahkan semua jasad-jasad bentuk jasad baru. Setelah jasad baru terbentuk, model kita ini, karena menurut beliau-beliau para ulama, kita dihidupkan kembali model kita ini juga, tidak berubah. Usia berapa, bentuk siapa. Lalu keluarlah jasad-jasad baru. Dalam surat Al-Zilzalah sebutkan yauma idzi yasduru. Sadara yasduru, sadru. Muncul ke permukaan. Dada kita ini namanya sadru karena muncul. Baik laki-laki perempuan sadru, muncul. Jadi sadru yasduru muncul ke permukaan. Kita, jasad-jasad kita setelah terpendam yasduru muncul, timbul ke permukaan dari rengkahan-rengkahan tanah baru. Seakan mirip-mirip dengan ladang atau kebun atau parak. Setelah biji-biji dimasukkan, ditumbun, turun hujan, 1-2 hari setelah itu, rentak tanah muncul. Muncul kita ke atas. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata, seperti itu pula, beraneka rupa, bentuk dan corak ragam. Setelah keluar, muncul satu-satu. Dimulai tadi dengan tiupan sangkakala, tiupan terakhir itu tiupan kita. Itu kita. Dan kita bertelanjang lah. Karena kita mati tidak bawa apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Semua yang kita miliki di dunia kan kita tinggalkan ketika mati. Bersikeras pun membawa pasti ditanggalkan orang. Bawalah sesuatu yang kita peroleh sekarang ini, bawalah, ditanggalkan orang ketika mati. Digantinya dengan kain kapan. Kapan itu bahasa kitanya ke penutup. Dikatakan dengan kapan untuk menutup tubuh kita supaya jangan nampak. Diikat supaya jangan terbuka. Nanti dikubur dibuka lagi. Kapan itu gunanya bukan untuk kita bawa mati, untuk penutup kita supaya jangan nampak. Bagus. Memang betul ada riwayat-riwayat menyebutkan main-main itu nanti saling berbangga dengan kapannya. Ada riwayat seperti itu, tapi itu tidak kita kaji sekarang. Nah, karena kita mati tidak membawa apa-apa, bahkan kita bukan siapa-siapa. Nah, ketika keluar daripada kubur masing-masing, kita entah siapa. Yang di sini tidak ada, yang di bau tidak ada, yang di kepala tidak ada. Ini siapa kita? Kita kadangnya kita kan ada di dado tersame, ada di lengan tersempilang, ada di bau bintang, ada di kepala peniti emas segala macam. Itu kan pakaian dunia. Setelah mati kan tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Yang kita bawa cuma amal saleh. Makanya orang yang barusan mati minta pulang lagi, minta ibu lagi kan supaya bisa beramal saleh. Irji'uni la'alli a'malu salihan. Kembalikan aku hidup lagi wahai Tuhan. Beri aku kesempatan ulang untuk bisa hidup lagi supaya aku bisa beramal saleh. Bahkan orang beriman sendiri ketika nyawanya akan dicabut minta tunda. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Tolong ditunda, saya akan bersedekah, saya akan beramal saleh. Itu pentingnya masalah. Kan itu bekal kita. Nah, kembali kita yang tadi. Jadi setelah keluar daripada rengkahan tanah, kita keluar masing-masing, baru tinggal dengar panggilan, wastami', dengarkan panggilan. Engkau akan mendengar nanti, tiba waktu, tiba saatnya, percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin,
suara. Itu suara pada hari yunadi, menyeru, memanggil, al-munadi, si penyeru, si pemanggil. Apa ini serunya? Menyerukan kita semua yang sudah hidup lagi untuk berkumpul, berhimpun. Lalu kita diarak dan digiring menuju tempat berhimpun. Raja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Masing-masing orang akan digiring. Dalam keadaan bertelanjang, ya menurut sebagian besar ulama bertelanjang. Tidak punya apa-apa dalam keadaan bertelanjang. Nanti dikasih pakaian lagi, tapi kapan dikasih pakaian lagi berbeda pendapat ulama. Jadi diseru, dipanggil mim makanin qarib, dari tempat yang sangat dekat. Ada dua pemahaman di sini. Makanin qarib itu ini induk tafsir malahan mengatakan, induk tafsir Tabari, tafsir Bayan. Beliau menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, si penyeru itu malaikat yang berdiri di atas batu katanya. Atas batu di pusat bumi. Itu yang lebih dekat ke langit. Lalu dipanggil, diseru untuk manusia-manusia yang sudah keluar daripada kuburnya untuk berkumpul. Dipanggil. Sehingga semua yang ada di mahsyar mendengarkan panggilan itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang kedua memahami begini. Bahkan begitu lantangnya suara panggilan untuk berkumpul itu, dimanapun posisi orang berada di mahsyar itu akan mendengarkan. Jauh dekat sama kerasnya. Ini kedua ini agak lebih luas pemahaman. Jadi berarti yang penting setelah keluar kubur tiba panggilan untuk berkumpul. Ini dengarkan saat itu nanti saat di mana kita ini yang tidak memiliki apa-apa, khasyiah, tertunduk. Tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Ini penting diingatkan. Tidak ada yang bisa dipamerkan. Kekuatan sudah tidak ada, kekuasaan tidak ada, pendukung pendidik tidak ada, kekayaan tidak ada, tidak punya apa-apa. Makanya kita diingatkan tentang ini. Seakan-akan mengingatkan ayat ini, seakan-akan kita diingatkan. Janganlah terlalu sombong, terlalu angkuh. Sampai menentang, menolak, tidak percaya, tidak yakin kepada Allah Maha Kuasa. Tiba saatnya nanti kalian habis. Kira-kira begitu, habis. Mim makanin qarib, diseru di tempat. Ada juga yang mengatakan penyeru ini malaikat Israfil juga. Sudah ditiup sangkakala lalu dia berseru, "Woi, Tuhan kalian merintahkan kalian keluar semua untuk berkumpul." Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Tapi dalam tafsirannya agak mirip-mirip seperti itu semuanya. Mengatakan ada nanti penyeru yang menyeru muhtiina iladda. Kita semuanya tunduk patuh bersegera menyahut panggilan itu. Tidak ada bantahan, tidak ada ujian, tidak ada omelan, semuanya menurut patuh. Untuk berkumpul namanya di mahsyar. Ayat ke-42-nya yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Kapan itu terjadinya? Bila itu terjadinya seruan panggilan untuk berkumpul berhimpun pada waktu, pada hari, pada saat yasma'una. Mereka itu termasuk kita. Walaupun mula-mula terarah kepada si kafirin, si musyrikin, si bangkangin, si sombongin, tapi kita termasuk ini kan, kita orang juga nih. Pada hari, pada saat nanti yasma'una, mereka mendengar. Apa yang mereka dengar? Yaitu sayhah. Sayhah, suatu teriakan atau suara yang sangat dahsyat sekali. Sayhah di sinilah yang dipahami oleh para ulama tiupan sangkakala. Sayhah, tiupan sangkakala yang sangat kuat, keras sekali. Ketika ditiup oleh Israfil. Kapan ini tiupan yang kedua? Atau tiupan yang terakhir? Italinya, dengarkanlah, satu saat tiba waktunya kalian akan dipanggil untuk berkumpul. Kapan itu berkumpul itu? Nanti ketika sangkakala ditiup. Ketika mereka mendengarkan
tiupan sangkala yang sangat dahsyat secara benar, tidak bergarah bil haq, dengan sebenar-benarnya. Itulah nanti saat kalian dipanggil untuk berkumpul. Ayat ke-42 ini dilanjutkan, dzalika yaumul khuruj. Itulah dianya hari saat khuruj, keluar. Al-khuruj ini keluar pada kubur. Kharaja khuruj, keluar daripada kubur. Ketika ditiup sangkakala, aba-aba dimulainya kehidupan baru, kebangkitan, keluar pada kubur. Maka dikatakanlah tiupan terakhir ini tiupan kebangkitan. Tidak ada satupun manusia yang pernah hidup di dunia ini yang tidak akan keluar jasad-jasadnya dikubur. Bagaimana proses keluarnya, khurujnya bagaimana? Kan khuruj itu keluar. Ini bukan khuruj kawan-kawan kita yang di jamaah tabligh, tidak. Khuruj itu keluar lain pula cerita. Ini khuruj ini. Proses khurujnya itu atau keluar daripada kubur di mana jasad kita dipendam adalah bahwa kita yang sudah mati, kita akan tidak tahu jasad kita itu sudah jadi apa dan di mana. Andaikan ada bibit ujung ekor kita pun kita tidak tahu di mana letaknya, entah di mana tempatnya. Kemudian dibikinkan jasad baru dari bibit lama, tampang lama, model-model lama, pas seperti yang lama, tidak ada bedanya. Setelah jasad baru terbentuk, model kita sekarang, ruh yang berada di barzakh. Saya ingatkan kajian lampau. Ketika kita mati, ruh kita akan dikeluarkan oleh malaikat. Ruh-ruh yang sudah berpisah dari jasad mati, setelah selesai proses registrasinya, berada dan ditempatkan di barzakh. Jasad di tanah, karena asal jasad dari tanah, dia akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari sana akan ke sana. Ruh yang sudah cabut tadi dibawa ke atas oleh malaikat. Ringkasnya, Allah perintahkan untuk membawa ruh itu ke bumi lagi, bawa ke bumi. Jasadnya ketika itu barangkali sedang dimandikan, atau sedang dikapati, atau sedang disalatkan. Ruhnya sudah kembali ke bawah. Ketika jasadnya diusung ke kubur, ruhnya mengikuti dengan malaikat-malaikat. Kalau yang mati itu orang baik-baik, qaddimuni, cepat antarkan aku, cepat antarkan. Kalau yang mati itu durjana, kolera, kapunduang, cimpoi bawa na mati itu, aina tazhabun, kemana kalian nak bawa? Kita diperintah membawanya cepat. Nah, ketika jasadnya dimasukkan ke lahat, lahatnya sudah mulai diampang, dikasih papan atau batu, ruhnya masuk lagi untuk menjalani proses fitnatul qabri, pertanyaan dalam kubur. Kan? Pertanyaan yang diajukan malaikat kubur namanya fitnatul qabri. Bila ini bisa dilalui, itu pertanda baik. Jika tidak, celaka. Maka roh yang sudah sini selesai, dia nanti ditempatkan di barzah. Barzah adalah tempat di mana ruh-ruh semuanya berada. Kita tidak dikisah tahu di mana letaknya, di mana tempatnya. Sejak Nabi Adam. Ketika tiupan sangkakala terakhir dibunyikan, jasad baru sudah terbentuk, ruh yang berada di barzakh tadi diperintahkan untuk masuk ke jasadnya kembali, jasad baru.
maka masuk semuanya. Ibnul Jauzi dalam kitabnya menjelaskan, ketika roh-roh yang di barzah, entah di mana barzah, semua roh-roh di barzah itu diperintahkan masuk, maka semua roh itu memenuhi angkasa mahsyar. Ada yang bersinar-sinar, ada yang berkilau-kilau, ada yang hitam gelap, tergantung orangnya. Masuk ke jasad masing-masing. Di antara ulama mengatakan dia masuk ke jasad masing-masing, jasad itu sudah ada di kuburnya, sudah terbentuk. Ada juga yang mengatakan jasadnya keluar dulu baru masuk. Kalau saya lebih cenderung mengatakan jasadnya dalam tanah, lalu ruh masuk ke tanah. Ketika ruh temu dengan jasad, keluar dia. Namanya khuruj. Itu namanya khuruj. Zalika yaumul khuruj. Keluar kita. Yang paling dulu keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam sebuah riwayat dalam kitab Nihayah, tidak salah. Seakan-akan aku menampak kalian mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh kalian ketika kalian keluar. Seakan-akan aku melihat itu. Masih Imam Ibnu Katsir menjelaskan itu. Karena beliau yang paling dulu keluar. Lalu bermunculan keluar semua. Namanya khuruj. Itu yang khuruj. Kalau dalam ayat yang ke-42, Dzalika yaumul khuruj, itulah hari saat di mana khuruj, keluarnya jasad dari tanah. Ketika dia keluar, muncul itu yasduru. Muncul yasduru. Kemudian setelah keluar, an-nusyur lagi. Keluar berserak-serak an-nusyur. Wa ilaihin nusyur. Kita baca setiap pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca setiap pagi. Cuma terkadang bisa jadi ingatan kita ada di situ, ada yang tidak. Apa hubungannya bacanya itu dengan hari kiamat? Iya, setiap pagi kita kan bangun. Malam mati. Pagi hidup. Mengingatkan kita satu saat nanti kita mati. Sebetul-betul mati, nanti hidup lagi. Sebagaimana hidup pagi. Nusyur. Hidup lagi itu nusyur. Segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati semalam. Dan kepadanya kami akan kembali dikumpulkan lagi setelah mati betulan. Sebagaimana hari ini. Nusyur. Itu yang nusyur. Jadi khuruj, nanti yasduru, itu nusyur. Keluar semua serak, terjadi pemanggilan. Kumpul. Itulah dia istami' yang ayat 41. Dengarkan nih, setelah kamu khuruj, nanti kalian akan mendengarkan seruan lantang sangat keras, dekat sekali untuk menyuruh berkumpul. Itu ayat 42. Kita ringkas saja. Ayat 43-nya, inna nahnu nuhi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan, dan kepada kami akan kembali. Apa ini? Mengingatkan kita bahwa kita dulu mati dalam keadaan nantinya tidak ada. Kita dulu tidak ada, lalu diadakan oleh Allah hidup. Namanya nuhyi, nahnu nuhyi, kami menghidupkan kamu dulu ketika kamu tidak ada, dihidupkan. Setelah hidup, numitu, kami matikan kamu lagi. Setelah kamu mati, kami hidupkan kamu lagi untuk kembali kepada kami. Itu. Prosesnya akan kalian jalani seperti itu. Kembali kepada kami itu caranya, kalian mati, dibentuk jasad baru, lalu keluar dari kubur, muncul, kemudian diperintah untuk dipanggil berkumpul. Inna
nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilaina masir. Al-masir. Al-masir tempat kembali. Kita akan kembali kepada yang punya. Kembali kepada Allah itu apa? Kembali kepada Allah untuk berkumpul, tidak lain tidak bukan untuk mempertanggungjawabkan amal. Diadili di sidang, diberi balasan. Di sini kita diingatkan. Dalam awal-awal surah Al-Baqarah disebutkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma ilaina turja'un. Kepada kami kamu akan dikembalikan. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Apa saja kerja dalam hidup. Kamu wahai manusia ditempatkan di bumi, ada misinya. Ada tugas-tugasnya. Semuanya dijinakkan, ditundukkan, dimudahkan di muka bumi untuk kamu semua. Ada maksudnya. Karena hidup itu bukan hanya ongkang-ongkang, duduk-duduk, ketawa-ketawa, senang-senang. Enggak. Kita punya tugas khusus. Jadi khalifah. Menjalankan amanat Allah di muka bumi ini. Itu yang minta pertanggungjawaban nanti. Hidupku kecil orang baso kasar, hidupku bukan hanya makan tercerik lalok saja. Kalau hanya makan tercerik lalok saja, tidak jadi orang bisa. Jadi lundi saya bisa. Jadi ulit tentadu kopuk-kopuk. Tidak perlu profesor, tidak perlu doktor. Kalau hanya untuk makan saja, dia tidak perlu bersekolah. Jatah makan kita lah ada tinggal bersawa salah. Tidak, hidup bukan hanya makan tercerik lalok. Ada misi yang kita pikul. Itu yang nanti akan diminta di hari, diminta pertanggungjawab di hari kamu dikembalikan kepada Allah. Sedikit lagi, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira. Yauma tashaqqaq. Oh, masih ada waktu. Waktu takut keburu waktu. Yauma tashaqqaq. Pada hari, pada saat tasyaqqaq. Tasyaqqaq itu terbelah. Kapan terjadinya khuruj itu? Keluar daripada kubur itu kapan? Terjadinya ketika tasyaqqaq. Rengkah-rengkah, belah-belah. Al-ardu, bumi. Nah, yang tadi. Tasyaqqaq. Yauma tasyaqqaq, saat belah. Terbelah bumi. Ayat yang ke-44 ya. Bumi terbelah. Terbelah, tasyaqqaq al-ardu, bumi daripada mereka, lalu mereka sirak. Lalu mereka itu kita. Kita ini bagian daripada mereka. Terbelah bumi rengka-rengka, lalu keluarlah mereka dan kita daripada kubur. Keluar musra'ina, bersegera keluar menuju tempat berkumpul. Karena dipanggil, siapapun yang keluar dipanggil. Siapapun yang keluar dipanggil dan digiring. Sirah, cepat, tidak ada yang bantah-bantah, tidak ada yang melawan, tidak ada yang protes. Semuanya tunduk. Tidak terdengar suara. Yang ada cuma hamsa dalam surat Taha hamsa. Apa itu hamsa? Yang terdengar cuma bunyi tapak-tapak kaki ketika berkumpul. Itu hanya terdengar, suara enggak. Namanya hams. Bunyi langkah kaki ketika menuju tempat berkumpul. Surat Taha itu. Luar biasa. Hening, enggak ada. Tidak ada yang bantah, tidak ada yang melawan. Ketika itu dia menunjukkan kekuasaannya, Malik Yaumiddin. Dia menunjukkan bahwa yang berkuasa dia. Raja sebenarnya dia. Di atas dunia ini Allah belum menunjukkan betul kekuasaan. Situ nanti menampakkan kekuasaan. Jadi keluar dengan segera daripada kubur masing-masing, masirah. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sirah. Pada hari, pada waktu bumi belah daripada mereka, lalu mereka sirak dengan segera menuju keluar. Dzalika, yang demikian itu
hasrun, itulah hari, itulah hasrun, pengumpulan atas kami gampang, mudah sekali. Artinya apa? Untuk mengumpulkan kamu, menghimpun kamu, bagi kami itu yasir, gampang. Hasrun itu kan kumpul. Kalau husyira dikumpulkan. Hasrun pengumpulan, tempat berkumpul mahsyar. Kamu dipanggil untuk berkumpul, diseru untuk berkumpul. Setelah kamu keluar dari kubur, lalu kamu berkumpul semua, bagi kami itu mudah, tidak sulit. Gampang mengumpulkan kamu, tidak sulit. Kalau Nabi Ibrahim, kaifa tuhyil mauta, arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan sudah mati. Surah Al-Baqarah. Kan dicontohkan Allah, gampang saja. Tidak sarit. Jadi hasrun, itulah saat kamu dikeluarkan dari kubur, dihidupkan lagi keluar kubur, kemudian kamu diseru untuk dipanggil, lalu kamu berhimpun berkumpul, tidak sulit. Hasrun alaina yasir, gampang, mudah bagi kami. Di garis bawahnya kita sekarang adalah bahwa keyakinan, kepercayaan atau keimanan kepada hari itu harus dimantap-mantap, diteguh-teguhkan. Karena kita akan ke situ. Sebentar lagi akan ada yang pamit nih. Tidak tahu saya, entah siapa yang dulu, entah saya yang dulu, entah kita. Kita akan pamit meninggalkan siapa saja di bumi ini. Kadang-kadang tidak kenal umur. Man lam yamut bisayf mata bigir. Siapa yang mati tidak lantaran pedang, dia akan mati lantarannya lain. Sampai ajalnya mati. Jadi bagi kita-kita yang sudah masuk usia 60 ke atas, itu usia sudah masuk box. Tiba di Piala Dunia sudah masuk lapangan. Masuk ring. Lawan kita adalah kematian. Sehingga disebut dia mu'tarakul manaya. Kalian sudah masuk ke wilayah pertempuran dengan mati. Kapan? Umur 60. Jadi kita lah masuk umur 60, kalau bilang hijriahnya 50, masuk 60, 58, malah masuk 60 itu hijriahnya. Tapi itu masihnya 60 ya 60 lah. Kalau Nabi menghitung itu hijriah. Siapa yang masuk umur 60 itulah masuk kepada arena. Kalau tiba di boxing masuk oktagon. Lawannya siapa? Kematian. Kita tidak pernah menang dengan mati. Tidak pernah menang dengan mati. Siapapun yang masuk ke lapangan, ke ring, ke oktagon, kita tidak akan menang. Cuma kita keliling-keliling saja menunggu dipukul. Disambarnya kita habis. Nah, maka bersiaplah. Sekilas kita sudah jelaskan. Kita akan menuju ke sana. Ya mudah-mudahan kematian kita istirahat. Karena kematian itu bagi orang mukmin istirahat. Al-mustarih, orang yang beristirahat. Dan mudah-mudahan ketika kita akan mati, datang malaikat memberitahu kepada kita, farauhu raihan, rauhun, istirahatlah. Sudah istirahatlah. Tinggalkan hidup pikuk dunia ini. Tetek bengek dunia ini. Serahkanlah ke orang, kalian istirahatlah. Maka kematian bagi seorang mukmin istirahat. Dalam surah Al-Waqiah terakhir, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Adapun kalau yang orang yang akan mati itu muqarrabin, orang-orang mendekat kepada Allah, maka rauhun, dikatakan kepada mereka oleh malaikat, rauhun, istirahatlah. Istirahatlah. Karena Nabi menjelaskan dalam hadis Bukhari itu, al-mustarih itu adalah orang mukmin. Dia yastarihu min nasabid dunya wa azaha. Dia istirahat daripada
berbagai macam keletihan, kepenatan, kelelahan dalam dunia ini, karena dia sudah habiskan waktunya untuk mengisi hidupnya untuk hal-hal yang Allah ridai. Dan daripada azah, daripada berbagai macam gangguan dan penyakit-penyakit dalam dunia ini, maka disuruh istirahat kepada rahmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang apabila matinya untuk istirahat. Karena nanti ada juga orang mati yang istirahat itu bukan kita, yang istirahat justru manusia dari tingkah perona kita, mustarah minhu. Kalau si durjana mati, ahli maksiat mati, orang sombong, orang angkuh, orang otoriter mati, yang istirahat manusia. Al-ibad istirahat, al-bilad istirahat, ibad istirahat, orang-orang istirahat, negeri istirahat, sajar istirahat, pohon-pohon istirahat, hewan-hewan dawab istirahat daripada tingkahnya. Jadi kalau si A mati, si A ini orang bulu baji, maka yang istirahat keliling, ya koncek-koncek istirahat, ya pohon-pohon nak ditebangnya, ya taman-taman nak digalinya, istirahat. Kerajaannya merusak sama kami. Jadi ketikanya mati, istirahatlah yang di sekalian. Awak kau dapat mati, awak nak istirahat. Itu doa awak istirahat. Rasanya keji kita itu malam. Kuranglah azan di keliling. Iya, silakan. Kan tetapi tadi kalau jasad kita sudah dimasukkan ke yang lahat, roh kan akan mengikuti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Baralah semuanya perlu dikeluarkan roh kembali untuk dikumpulkan. Secapeknya ketika jasadlah masuk ke lahat, roh masuk. Makanya makin capek, makin rencak proses. Kita bagi yang menyelenggarakan jenazah tidak disukai kita melama-lamakan sampai capek selesainya. Sebab rohnya minta qaddimuni, percepat aku, percepat. Agar prosesnya capek selesai prosesnya aman. Semua di dunia, awak makin capek urusan selesai kan makin rencak. Itu makanya tak boleh ditunda-tunda untuk menyelenggarakan jenazah seorang mukmin. Setelah jasad itu selesai prosesnya, untuk ditanya kemudian kan dikumpulkan untuk baralah semuanya dikumpulkan. Menjelang kiamat. Ya apa kerajaan roh itu menjelang kiamat? Matilah dulu. Ya mau sendiri lu matilah, tidak tahu apa. Yang jelas di alam barzah itu dua keadaan, menyenangkan dan menyengsarakan. Datang salah Jumat enggak datang. Kita ketangguhan orang lazan. Semoga berbeda. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.